teman-teman, halo juga kepada Ibu dari Mina Barus. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Haidar dari Prodi Ilmu Komunikasi A, Institut Manajemen Biata Indonesia. Dalam presentasi ini saya akan membahas 4 bab yang telah kita pelajari bersama Ibu dari Mina Barus di mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang bab pertama adalah hakikat dari bahasa, yang kedua adalah ejaan yang telah disempurnakan, bab ketiga adalah kata, istilah, dan juga diksi, dan bab yang keempat sekaligus bab terakhir di video ini adalah bab tentang kalimat. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Nah, hakikat dari sebuah bahasa memiliki definisi yang secara luas saja ya, supaya bisa dimengerti oleh siapapun. Bahasa ini memiliki pengertian sebagai kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri dianggap resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mungkin kalian sudah tahu itu sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya di dalam hakikat bahasa ini memiliki beberapa fungsi. Di Indonesia khususnya fungsi pertama yaitu pemersatu, bahasa sebagai pemersatu. Dan yang kedua adalah bahasa untuk mengekspresikan emosi kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah berfungsi untuk berkomunikasi. Dan yang keempat adalah fungsinya untuk mengkontrol sosial. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi fungsi bahasa sebagai pemersatu khususnya di Indonesia merupakan suatu hal yang krusial dan memang harus ada. Soalnya kita ini terdiri dari beberapa pulau dan juga suku yang sangat banyak. Dan di setiap suku itu pun memiliki logat, memiliki bahasa, budaya, dan kebiasaan yang kadang beda jauh dengan satu suku ataupun golongan lain. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya miskonsepsi yang bisa jadi cikal bakal dari sebuah perpecahan. Oleh karena itu, pemersatu termasuk dalam satu fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua, bahasa berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi kita. Sebagai manusia, kita punya emosi. Tidak selalu negatif, teman-teman. Bukan selalu marah, jahat, dendam, iri, dengki. Ada juga emosi-emosi yang positif seperti bahagia, terharu, senang. Pokoknya dengan adanya bahasa Indonesia ini dapat membantu kita untuk mengekspresikan emosi kita kepada orang agar emosi Anda yang ingin dicurahkan kepada orang banyak bisa terlakukan dan tidak terjadi miskonsepsi. Yang bikin bisa dimengerti bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi emang fungsinya banyak banget lah. Cuman ini saya ambil garis besarnya aja. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Nah, untuk fungsi komunikasi menurut saya sih tidak terlalu jauh seperti fungsi pertama, yaitu pemersatu. Nah, contohnya ini. Tentunya mirip-mirip lah sama yang poin pertama, fungsi yang persatuan. Nah, sampai ke fungsi terakhir dari bahasa. Fungsi bahasa juga bisa menjadi kontrol sosial. Kalau contoh dari daerah, setiap daerah memiliki norma masing-masing, budaya masing-masing, logat masing-masing. Nah, kalau misalkan di Indonesia, aturan-aturan yang dipakai untuk semua suku bangsa yang termasuk ke dalam Indonesia terdiri atau tertulis di dalam UUD 1945. Itulah fungsi kontrol sosial. Nah, poin terakhir dari hakikat bahasa ini adalah variasi. Bahasa sendiri memiliki beberapa variasi. Yang pertama ada variasi resmi, ada variasi tidak resmi, ada variasi bahasa kaum pelajar, dan juga ada variasi dialektikal. Kira-kira seperti itu untuk hakikat bahasa. Ya, mending sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, teman-teman, sebelum ada EYD atau ejaan yang disempurnakan, kita juga melalui beberapa fase ejaan-ejaan lain. Yang pertama adalah ejaan Vanopoeisme. Yang kedua adalah ejaan Suhandi. Yang ketiga adalah ejaan Melayu Indon yang di-collab. Dan yang terakhir, sampailah kepada bab ini, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini memiliki beberapa komponen, teman-teman. Yang pertama adalah huruf. Ya, huruf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z. Selain huruf, ada juga tanda baca yang memiliki perannya masing-masing seperti titik untuk mengakhiri sebuah kalimat, koma untuk menjadi jeda saat kita membacakan suatu teks, titik dua sama dengan garis miring, dan yang lain-lain. Komponen ketiga adalah singkatan atau akronim. Ya, mungkin kalian sudah tahu contoh-contohnya seperti PBSI yang merupakan akronim atau singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.
Yang kedua mungkin ada PSSI, Satuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain akronim, ada juga lambang bilangan. Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu bilangan kan? Dan juga kata-kata bilangan lain seperti plus, minus, sama dengan. Yang terakhir, serapan. Komponen serapan ini maksudnya adalah kata-kata yang diambil dari luar, akhirnya ditarik dengan makna yang sama, tapi disesuaikan dengan lidah, disesuaikan dengan logat, disesuaikan dengan budaya di kita, yang akhirnya serapan. Jadi serapan, kata serapan. Di bab ini, EYD ya, ejaan yang disempurnakan, memiliki partikel. Partikel itu arti dari partikel adalah kata tugas. Seperti la, ka, yang ditulis serangkaian dengan si kalimat atau sebuah kata tersebut. Ada juga dan pun, ditulis secara terpisah. Yang terakhir ada per, yang biasanya melambangkan dari mulainya sesuatu atau demi sesuatu, seperti pertama, perkelahian dimulai oleh bla 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 bla. Males bahas perkelahiannya, aduh maaf. Pokoknya per itu menandakan mulainya sesuatu. Ya, simpelnya begitu aja biar bisa dimengerti. Nah, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu kata, istilah, dan diksi. Di bab ketiga ini ada kata, istilah, dan juga diksi. Sebelum kita membahas lebih jauh, angka baiknya kita untuk mengetahui definisi dari istilah, kata, ataupun diksi. Yang pertama adalah definisi dari kata. Kata memiliki istilah yang dapat dikenal oleh luas adalah bagian kecil yang jika disusun akan menjadi kalimat. Definisi kedua adalah definisi diksi. Diksi merupakan suatu kalimat yang memiliki fungsi untuk menyampaikan sesuatu informasi, ide, atau gagasan. Nah, istilah ini memiliki definisi, yaitu kata-kata yang melambangkan sebuah konsep. Nah, untuk kata dan istilah memiliki sumber yang sama. Sumber mereka dari bahasa asing atau orang asing yang datang ke sini, lalu bahasa Melayu dan bahasa daerah yang serumpun dengan kita. Itu sumbernya. Ada juga yang bersumber memang dari dalam, dari Indonesia sendiri ada. Yang jelas, istilah dan juga kata memiliki sumber yang sama. Nah, sedangkan diksi ini kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan ingin menggunakan sebuah diksi, diusahakan untuk bahasanya lazim dan juga tepat. Soalnya kalau misalkan tidak lazim, tidak tepat, akan tidak dimengerti oleh orang lain. Fatalnya, kembali lagi, menjadikan itu miskonsepsi. Apa yang kita maksud dari diksi tersebut, karena tidak tepat dan kurang lazim, terjadilah miskonsepsi. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu untuk bagian berikutnya ya. Di dalam kata, istilah, dan diksi ini, di dalam bab ini, dijelaskan juga ada beberapa jenis. Seperti sinonim, antonim, konkret, dan juga abstrak. Apa itu sinonim? Sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau antonim sudah pasti dong, lawannya dong. Ada juga bahasa konkret. Konkret ini lebih ke bahasa formal, yang validasi dari kalimat atau bahasa tersebut ya valid, ada sumbernya. Dan yang terakhir ada jenis abstrak. Sebenarnya abstrak bukan suatu hal yang tidak dapat dimengerti. Sebenarnya lebih ke sulit dimengerti, soalnya si tujuannya ataupun yang mengerti maksudnya tidak universal. Yang membuat abstrak ini sendiri pun tahu siapa yang akan mengerti, atau emang sengaja ingin tidak dimengerti orang lain, hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Dia, itulah abstrak. Bab yang terakhir yaitu kalimat. Sebelum menjelaskan yang lain, saya akan menjelaskan tentang definisi kalimat itu apa sih. Kalimat itu adalah susunan dari kata-kata yang disusun secara benar, subjek, predikat, objeknya juga benar, memiliki gagasan, jadilah kalimat. Nah, di dalam kalimat ini ada kalimat tunggal yang memiliki satu klausa, ada juga kalimat majemuk yang memiliki dua atau lebih klausa. Satu klausa adalah satu kalimat yang cuman satu, subjek, predikat, objek, ya udah satu aja. Budi membeli makan, Ilham mengerjakan tugas. Kalau mau disatukan, kalimat tersebut akan menjadi majemuk karena memiliki dua klausa atau lebih. Seperti Budi sedang bermain, sedangkan Ilham mengerjakan tugas. Kalimat majemuk sangat membutuhkan satu unsur, yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah
jembatan, kata penghubung agar si kalimat satu dan kalimat dua bisa disatukan menjadi satu kalimat majemuk. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan entah dari segi teknis, entah dari segi materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Darmina Barus selaku dosen bahasa Indonesia kita di Institut Manajemen Wiata Indonesia khususnya ilmu komunikasi A. Saya Ilham pamit undur diri. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.